Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah masuk di Google Meet? Yang belum masuk harap segera masuk ya. Tadi linknya sudah Bapak kirimkan di grup WA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sudah kedengaran semua ya suara Bapak? Oke. Ini yang hadir berapa anak ini? Baru 4 orang. Ya, nanti yang lainnya nyusul ya. Sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita memulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai ilmuwan dan ulama muslim pada masa dinasti Ayyubiyah. Ya, walaupun hanya lewat daring, saya harap semuanya tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini. Dan saya himbau semuanya tetap menjaga kesehatan pada masa pandemi pandemi ini. Karena pandeminya ini belum ada tanda-tanda lebih baik ini. Yang positif semakin banyak terus. Saya harap semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, baiklah, kita mulai pelajaran kali ini. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu ilmuwan dan ulama muslim pada masa dinasti Ayyubiyah. Di sini ada 11 ulama dan ilmuwan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu As-Suhrawardi Al-Maktul. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Futuh Yahya bin Habaj bin Amirak Shihab al-Din As-Suhrawardi Al-Kurdi. Ia lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal Barat, Laut Iran, dekat Zanjan. Dia memiliki banyak gelar seperti Syekh Al-Israq, Master of Illuminations, Al-Hakim, Asyahid, The Matir, dan Al-Maktul. Suhrawardi melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke berbagai kota, di antaranya yaitu kota Maraga dan Azerbaijan. Di kota ini, Suhrawardi belajar filsafat, hukum, dan teologi kepada Majid al-Din al-Jili. Sedangkan di kota Isfahan, dia memperdalamnya kepada Fakhr al-Din al-Mardini. Perjalanan Suhrawardi ke Isfahan, Iran Tengah untuk belajar logika kepada Syekh Zahir al-Din al-Qori. Ilmu logika juga dipelajarinya dari buku Basair al-Nasiriyah fi Alm al-Mantik karya Umar Ibnu Sahlan al-Salwi dari Isfahan. Dari Isfahan, Suhrawardi meneruskan ke Anatolia Tenggara. Ia diterima dengan baik oleh Pangeran Bani Seljuk. Pengembaraannya pun tidak terhenti di situ. Suhrawardi berangkat ke Persia, pusat lahirnya tokoh-tokoh sufi. Disinilah dia tertarik pada pemikiran sufi sekaligus filosof. Ajaran tarekat Suhrawardi. Suhrawardi dalam kitab Al-Awarif Al-Ma'arif dibahas tentang latihan rohani praktis yang terdiri dari makrifah, fakr, tawakal, mahabbah, dan fana dan baqo. Yang pertama yaitu makrifah. Makrifah adalah mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bahwa Allah sajalah
wujud hakiki dan pelaku mutlak. Yang kedua yaitu faqr, yang tidak memiliki harta. Seorang penempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan kecuali jiwa sudah melewati tahap kezuhudan. Jadi seorang sufi itu harus zuhud, tidak cinta dunia atau hubbud dunia. Yang ketiga yaitu tawakal, mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku yang mutlak. Yang keempat, mahabbah, artinya cinta kepada Allah. Yang kelima, fana dan bako, artinya akhir dari perjalanan menuju Allah. Sementara bako artinya awal dari perjalanan dalam Allah. Yang fana yaitu adalah kehidupan ketika di dunia. Selanjutnya yaitu pemikiran teosofis Suhrawardi. Pemikiran teosofis Suhrawardi disebut konsep cahaya atau iluminasi atau isrokiyah, yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Istilah isroki sendiri sebagai simbol geografis yang mengandung makna timur sebagai dunia cahaya. Karya-karya Suhrawardi itu banyak sekali, di antaranya yaitu kitab At-Talwihat, Al-Lawhiyat, Al-Arsyad, Al-Muqawwamat, dan Al-Hikmah Al-Israq yang membahas aliran paripatik, Al-Lamahat, Hayakil Al-Nur, dan Risalah fil Al-Israq yang membahas filsafat yang disusun secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Kisah Al-Ghurabah Al-Gharibiyah, Al-Aql Al-Ahmar, dan Yauman Jama'at Al-Sufiyin. Ulasan penjelasan sufistik menggunakan lambang yang sulit dipahami, dan Risalah Al-Tair dan Risalah fi Al-Ishaq, terjemahan dari filsafat klasik, dan Al-Waridat wa Al-Taqdis Al-Taqdisat berisi serangkaian doa dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah sedikit cerita kisah dari Suhrawardi, perjalanan hidupnya mulai dari menuntut ilmu dan beberapa karya-karyanya yang sangat penting dalam sejarah Islam. Selanjutnya yaitu Ibnu Al-Adhim, yang lahir pada tahun 588 Hijriah dan wafat 660 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Kamaluddin Abul Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Aqil. Dia berasal dari Bani Jaradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Azim lahir di Aleppo. Ayahnya menjadi qadhi mazhab Hanafi di kota itu. Sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi mulai mengajar di Aleppo. Setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, dan Irak, kemudian menjadi qadhi di kota Aleppo pada masa pemerintahan Amir Al-Aziz dan Al-Nasir dari dinasti Ayyubiyah di Aleppo, dan menjadi duta besar kedua penguasa ini di Baghdad dan Kairo. Karya-karya Al-Azim ini diantaranya Zubedah Al-Halab min Tarikh Halaba, Bughiyah At-Tolib fi Tarikh Halaba, yaitu tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang disusun secara alfabetik, terdiri dari 40 juz dan 10 jilid. Al-Azim melarikan diri ke Kairo hingga wafat ketika tentara Mongol menguasai Halaba atau Aleppo pada tahun 650 Hijriah atau 1160 Masehi. Selanjutnya yaitu Al-Busiri. Nama lengkapnya adalah Sarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri. Ia lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Busiri adalah seorang sufi besar, pengikut thariqat Syadziliyah, dan menjadi salah satu murid Sultanul Aulia Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Gurunya yang lain beberapa ulama tasawuf seperti Abu Hayyan, Abu Fatah bin Ya'mari, dan Al-Iz bin Jama'ah Al-Kanani Al-Hamawi. Sejak masa kanak-kanak, ia dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Al-Quran untuk memperdalam ilmu agama dan kesastraan Arab.
Al-Busiri dikenal sebagai orang yang warok atau takut dosa. Pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintahan di kerajaan Mesir, akan tetapi melihat perilaku pegawai kerajaan membuatnya ia menolak tawaran tersebut. Al-Busiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karya-karyanya yang terkenal yaitu Qasidah Burdah yang diciptakannya pada abad 7 Hijrah dan dibaca dalam berbagai acara. Qasidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Puisi pujian Al-Busiri kepada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi, tetapi mengungkap kelebihan Nabi yang utama yaitu mukjizat Al-Quran. Mungkin di antara kalian semua itu sudah tidak asing ya dengan Qasidah Burdah. Itu biasanya sering dilantunkan ketika ada acara-acara keagamaan. Dalam burdah itu berisi pujian-pujian terhadap Nabi. Al-Busiri sebenarnya tak hanya terkenal dengan karya burdahnya saja, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Selanjutnya yaitu Abdul Latif Al-Baghdadi, seorang ulama berpengaruh yang menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya, ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya, sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Selanjutnya Abu Abdullah Al-Qudai, ahli fikih, hadis, dan sejarah. Beberapa karyanya adalah Asyihab Bintang, Sanadus Sihah, Perawi Hadis-hadis Sahih, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, Budi Pekerti Imam Syafi'i, Al-Anbiya, Cerita Para Nabi, Uyun Al-Ma'arif, Mata Air Ilmu Pengetahuan, Al-Mukhtar fi Dzikr Al-Khutat wal Asar, buku sejarah Mesir. Yang selanjutnya yaitu Abu Abdullah Muhammad Idrisi. Ia seorang ahli geografi dan juga ahli botani yang mencatat penelitiannya dalam buku kitab Al-Jami' Al-Asitat Nabat, kitab kumpulan dan tanaman. Selanjutnya Ad-Dawudi adalah seorang ahli botani, pengarang kitab Nuzah An-Nufus wa Al-Afkar Ma'rifah wal Ahjar wal Ashjar, kitab komprehensif tentang identifikasi tanaman, bebatuan, dan pepohonan. Selanjutnya Syekh Syam Al-Din Ibnu Kholikon, seorang ahli sejarah yang mengarang kitab Wafiyat Al-Ayan. Selanjutnya Syekh Abu Al-Qasim Al-Manfaluti, seorang ahli fikih. Selanjutnya Al-Hufi, ahli bahasa. Dan selanjutnya yang terakhir Abu Abdullah Muhammad bin Barokat. Ya tadi itu yang cerita hidupnya yang agak panjang ya, hanya ada 2 ya. Yang pertama Suhrawandi dan Al-Busiri. Karena kalau kita membahas semuanya waktunya tidak cukup. Ya jadi pelajaran yang kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran pagi hari ini adalah kita sebagai seorang muslim itu harus rajin menuntut ilmu sebagai para ulama terdahulu, agar kita nanti seumpamanya kalau kita itu sudah tidak ada, kita akan dikenang oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Karena orang itu yang dikenang itu apa? Pasti adalah jasa-jasanya. Ya, maka itu marilah kita selalu berbuat kebaikan, membuat karya-karya yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, agar kita mempunyai riwayat atau sejarah yang patut atau pantas diceritakan oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Ya, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Bapak tadi? Baiklah, kalau tidak ada, nanti Bapak akan memberi tugas ya melalui WhatsApp grup. Dan apabila ada seumpamanya ada yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa menjapri Bapak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya kira cukup penyampaian Bapak pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.